Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sansaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang sengaja kita undang untuk mengisi podcast perdana kita di program Sansaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima. Ini merupakan bagian dari program sosialisasi pemilihan 2020 yang kita kemas dalam bentuk diskusi talk show dan atau yang lebih kita kenal dengan istilah podcast untuk para generasi milenial. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa yang tentu akan membincang sebuah topik yang menarik ya, terkait dengan tahapan pemilihan 2020 yang dilaksanakan di KPU Kabupaten Bima. Kita langsung saja menyapa para tamu kita. Ada dua tamu istimewa kita pagi hari ini yang tidak asing lagi tentunya di kalangan profesi jurnalistik. Kita sapa dulu, yang pertama adalah Ketua PWI Bima, Bang Indra Gunawan. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Indra Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang ya? Alhamdulillah. Yang kedua, kita juga punya tamu yang tidak kalah asing lagi. Ini untuk dunia penyiaran, pertelevisian maupun jurnalistik. Kita langsung saja sapa Bang Sofyan Asari. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Sofyan Asari ini atau yang kita biasa sapa dengan Bang Pian. Beliau ini adalah anggota Asosiasi Jurnalis Independen. Aliansi Jurnalis. Oh ya, Aliansi Jurnalis Independen di Bima, yang tentu dalam organisasi jurnalis, dua organisasi besar ini menjadi payung rekan-rekan di profesi jurnalis. Ada topik yang menarik yang akan kita angkat pagi hari ini. Jadi kita bincangnya santai dan ringan saja, tetapi mudah-mudahan informasi ini akan membantu para sahabat Sansaka Demokrasi KPU Kabupaten Bima mencerahkan dan mengedukasi. Kita mengangkat topik pagi hari ini terkait dengan posisi media dan perannya dalam mengawal pemilihan 2020 di Kabupaten Bima. Nah, ini tentu tema yang sangat cocok sekali buat dua narasumber kita, karena keduanya adalah orang yang sudah lama bergelut di dunia jurnalis. Kemudian posisinya saat ini juga sebagai orang yang punya kapasitas di dua organisasi profesi wartawan, yaitu di PWI dan AJI Bima. Baik, untuk mengawali diskusi ini kita mulai dulu dari Bang Indra Gunawan, dari Ketua PWI Bima. Bang Indra Gunawan ya, atau yang Bang Gun. Ya, Bang Gun. Kalau saya lebih sering panggil beliau ini Om Gun. Beliau senior saya yang karena pernah berlatar belakang jurnalis juga, tentu banyak belajar kayak beliau dulunya. Ini jeruk makan jeruk. Kalau Lawan nanya ke wartawan. Kalau dulu saya sering diwawancara juga sama Bang Pia di program-program penyiarannya. Sekarang saya balik nih, untuk wawancara. Nah, Bang Gun, kalau melihat bagaimana tahapan pemilihan 2020 saat ini yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Bima, tentu kita tidak bisa lepaskan dari peran teman-teman media dalam memberikan informasi dan mengedukasi. Sejauh ini Bang Gun sendiri melihat bagaimana peran dari media itu sendiri di Bima? Apakah sudah memainkan posisinya dan perannya dalam edukasi dan memberikan informasi mencerahkan bagi masyarakat? Ya, terima kasih. Media di Bima selama pilkada ini ya sebenarnya sudah banyak memberikan informasi tentang pilkada serentak 2020. Cuma memang ada kesan yang saya tangkap bahwa media di Bima ini sudah terkotak-kotak ya. Terkotak-kotak, ada yang ke A, ada yang ke B, ada yang ke C gitu. Dari sisi pemberitaan ya banyak hal-hal yang tidak mendidik sebenarnya. Padahal peran media harusnya memberikan pencerahan, mendidik masyarakat untuk memilih pemimpin yang terbaik gitu.
menyampaikan visi misi pemimpin itu supaya masyarakat punya gambaran yang jelas tentang siapa pemimpin nanti yang akan mereka pilih itu, dan bukan tentang ya masa yang dibuang itu tidak terlalu menarik, itu tidak mendidik sebenarnya hal seperti itu. Harusnya yang ditonjolkan itu visi misi Pak Paslon ini apa gitu, supaya masyarakat tahu, sehingga masyarakat diserahkan dengan program yang disampaikan oleh paslon ini akan dikerjakan oleh paslon ini disampaikan ke masyarakat supaya masyarakat punya gambaran untuk memilih pemimpin yang mana yang akan memimpin Kabupaten Kepri ke depan ini. Artinya baru sebatas penyampaian informasi saja. Iya. Baru media yang bersifat informatif. Belum pada peranan edukasi dan masyarakat. Iya. Oke. Ini tentu menarik dari pemantik diskusi awal kita. Kalau dari pandangan Bang Pian sendiri selaku orang yang bergelut di AJI dan tentu di prakteknya juga sudah sering menjumpai teman-teman di lapangan bagaimana dalam peran mereka di tahapan pemilihan 2025. Ya baik, terima kasih. Momentum pilkada atau momentum politik ya, ini kadang selalu menjadi ujian seperti yang disampaikan oleh Bang Gun tadi, bahwa media itu seperti di momen politik itu selalu seperti terkotak-kotak, yang seharusnya media itu ya bisa memosisikan diri, karena media itu kan sebagai pilar keempat demokrasi gitu kan. Nah, pilar inilah yang sesungguhnya harus ditonjolkan, dikedepankan gitu. Meskipun pada realitas saat ini kita melihat bagaimana kemudian juga ada media yang kemudian memosisikan diri, menunjukkan keberpihakan politiknya, bahkan itu juga kadang terlihat terbuka. Nah, di pilkada misalkan saat ini, di pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020, kita juga masih melihat itu, dan hampir juga di setiap momen politik terlihat hal seperti itu. Nah, ini memang menjadi satu tantangan bagaimana kemudian media bisa menjaga trust ya bagi masyarakat. Ya, ada kepercayaan yang harus dibangun masyarakat ya. Masyarakat kan punya hak yang mereka itu adalah mendapatkan informasi yang benar, mendapatkan informasi yang berulang, informasi yang tidak berpihak gitu. Nah, sesungguhnya harapan ini juga ada pada pilkada ini, meskipun dalam kenyataan itu. Nah, apakah kemudian mereka tidak tahu atau kemudian pura-pura tidak tahu? Nah, ini Bang Doni. Ya, baik, ini saya tanya ini ke Bang Doni. Pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak tahu, atau tidak mau tahu. Jadi kayaknya ada tiga ini. Nah, ini yang menarik nih. Ya. Kalau kita lebih jauh tadi yang disampaikan oleh Bang Pian sendiri, melihat peranan media ini ada kesan mereka berafiliasi ke pasangan calon tertentu. Apakah di undang-undang pers atau di dunia jurnalistik sendiri keberpihakan terhadap paslon itu melanggar kode etik atau tidak? Nah, ini tentu butuh pandangan dari para pakarnya. Gimana? Dari Bang Gun dulu, silakan. Kalau soal aturan di pers sendiri sebenarnya wartawan itu harus independen. Ya. Jadi tidak harus pada posisi netral, tidak berafiliasi kemanapun. Dia hanya berafiliasi pada kepentingan publik. Artinya bukan tidak ada kepentingan, medianya ada, tapi kepentingan pada orang banyak itu, bukan pada kelompok tertentu atau orang per orang. Jadi ya harusnya itu gitu. Artinya ketika media misalnya menyajikan berita, jangan karena pesanan si A, bukan karena pesanan si B, tapi murni karena kita ingin menyampaikan informasi kepada masyarakat. Inilah informasi tentang kegiatan ini atau kegiatan itu gitu masyarakat. Harusnya seperti itu. Ya. Ada yang sering dilontarkan Bang Pian bahwa mereka atau media ini punya apa istilahnya, punya semacam dalil yang sering dipakai bahwa kita juga punya sisi komersialisasi di situ, kita punya sisi bisnis yang juga ini tidak boleh tidak ada di media. Apakah dalam
peran dan posisi itu dibenarkan ketika mereka mengurus komersialisasinya, kemudian bisnisnya, sampai harus melebur dalam pemberitaan-pemberitaan yang cenderung itu berafiliasi pasangan calon. Oke, jadi kalau kita bicara media itu ada dua, ada perusahaan, ya, ada redaksi. Ya. Perusahaan orientasi profit, tapi kalau redaksi ini ruang idealisme. Ruang redaksi ini nggak boleh diganggu sesungguhnya. Dapur redaksi ini harus steril, proteksi. Ya, tidak boleh kemudian ruang redaksi ini diintervensi, gitu kan. Nah ini yang harus dipahami itu. Lebih-lebih intervensinya nggak berkaitan politik, gitu bang. Iya, jadi dalam urusan politik pun itu ruang redaksi ini harus bisa terjaga. Gitu. Nah kalau kemudian alibi itu yang kemudian disampaikan untuk menjustifikasi apa yang dilakukan, nah berarti kurang memahami, gitu kan? Ya, berarti kurang memahami atau pura-pura tidak paham, gitu kan? Hanya kemudian mencari alibi itu. Ya memang media sebagai juga satu sisi sebagai perusahaan itu tentu mencari keuntungan, profit, gitu kan? Tetapi hak publik di ruang redaksi ini juga harus dijaga. Ya, artinya harus dibuat garis demarkasi yang jelas, garis pembatasnya bahwa ini ruang untuk komersialisasinya, bisnisnya, dan ini ruang yang harus tetap dijaga dan diproteksi. Ya, kita lihat peran itu yang belum muncul saat ini. Iya, harus kita akui jujur di pilkada ini karena misalkan ada media yang memberitakan hanya satu saja, gitu kan, seolah kemudian menutup diri untuk informasi atau berita atau kegiatan kampanye pasangan calon lain, gitu kan. Nah, apa kemudian ini bisa kita posisikan sebagai media atau tidak? Nah, jawabannya adalah media adalah yang bisa menyajikan informasi secara berimbang, itu saja. Ya, berimbang itu. Kebimbangan gitu. Meskipun kadang juga kita lihat ya ada juga anunya, tetapi sedapat mungkin silahkan menyajikan informasi karena itu berikan hak publik untuk tahu semua pasangan calon. Karena yang bertarung bukan satu calon, yang bertarung itu di Kabupaten Bima ini ada kan 3 pasangan calon. Ada 3 pasangan calon. Karena 3-3-nya juga harus berikan porsi. Ya, harus ada porsi juga untuk publik itu bisa tahu gitu ya. Iya, kalau kita tarik di regulasi yang ada di PKPU, Bang, di peraturan KPU sendiri ada peraturan KPU yang mengatur tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih. Di dalam peraturan KPU tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih ini, media masuk menjadi unsur yang sangat penting ternyata, Bang. Karena tanggung jawab sosialisasi dan pendidikan pemilih ini ternyata bukan hanya ada di penyelenggara teknis. Kami sebagai penyelenggara teknisnya KPU, tetapi juga ada tanggung jawab masyarakat, lebih-lebih teman-teman media. Nah, kalau kita melihat bagaimana fenomena terakhir ini, pemberitaan-pemberitaan yang terkait dengan pemilihan dan tentu suksesi dari kepentingan pasangan calon sendiri, peran edukasinya atau sosialisasi pendidikan pemilih, kita melihat porsinya sudah sejauh mana, Bang Gun? Ya, belum terlalu nampak sebenarnya. Ya, belum terlalu nampak. Seperti yang saya sampaikan tadi, harusnya media mengambil peran mengangkat apa sih yang akan diperbuat oleh paslon ini ketika mereka terpilih nanti, bukan soal dukungan masyarakat. Ya, apalagi ini sudah hampir 30 hari berjalan tahapannya. Harusnya seperti itu sehingga masyarakat tidak salah pilih gitu, karena 5 tahun itu cukup panjang loh. Untuk memilih pemimpinan terbaik yang akan membangun Kabupaten Bima yang lebih baik ke depan gitu. Harusnya lebih ditonjolkan visi misi paslon itu seperti apa yang mau dia perbuat, sehingga ketika dia terpilih nanti apa yang bisa mereka perbuat untuk Kabupaten Bima ini. hanya membludak gitu kan. Itu banyak Jadi pemberitanya terkesan monoton, ya. ulang-ulang secara fakta di lapangan, bagaimana tingkat kunjungan orang, bagaimana orang berkerumun. Padahal ini kalau mau disentil nih Bang ya, kalau mau disentil di peraturan KPU nomor 13 tahun 2020 itu tegas soal protokol COVID-19. Dari judul kan ketahuan, berkumpul ribuan. Nah, sementara standar untuk kampanye dalam bentuk misalkan metode pertemuan terbatas tatap muka itu batas 50 orang. Ini diberitakan di bumi 1000-an orang, berkerumun banyak orang. Nah,
ini tentu ini juga kalau ditarik ke situ jelas melanggar protokol COVID-19 yang kita melihat kemudian framing seperti ini bisa mengurangi bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan penyelenggara selama ini maupun pemerintah daerah dalam penanggulangan COVID-19. Ini juga berkorelasi dengan pelaksanaan Pilkada 2020. Iya, seharusnya pilkada di masa pandemi COVID-19 ini media memosisikan diri sebagai sumber penting informasi. Kenapa? Karena tadi tidak boleh ada kerumunan lagi, gitu kan. Seharusnya media kemudian menjadi sumber informasi bagi masyarakat untuk mendapatkan tentang bagaimana seluk-beluk calon, kemudian tentang seperti yang disampaikan tadi, seperti apa visi misinya. Atau mereka bisa misalnya harus justru membuat berita-berita yang misalkan hasil pantauan di lapangan itu memotret bagaimana kepatuhan protokol COVID. Mestinya itu yang menarik, betul, mestinya itu yang disorot, gitu kan. Tetapi kan tidak. Tapi kembali lagi soal adanya afiliasi, adanya kecenderungan. Mungkin medianya tidak, tapi kemudian jurnalis di lapangan, gitu kan, itu menunjukkan kecenderungan atau keberpihakannya atau mungkin menjadi tim sukses, sehingga hal-hal yang mestinya disorot seperti tadi itu tidak disorot, tapi justru menampilkan sisi lain yang bertolak belakang dengan kondisi saat ini, seperti soal protokol COVID itu. Nah, di sini juga masyarakat bisa cerdas, gitu kan. Siapa sih di antara paslon ini yang kemudian patuh terhadap protokol? Kalau kemudian mereka tidak patuh terhadap protokol COVID, tidak taat pada aturan, tidak taat pada regulasi, itu bisa menjadi penilaian untuk menentukan pilihan paslonnya. Baik, sebelum kita lebih jauh menggali soal tadi apakah media yang punya posisi untuk menjaga garis demokrasi itu atau jurnalis sendiri secara personnya. Nah, ini akan kita gali lebih jauh. Kita break dulu sejenak sambil kita ngopi santai dulu.